Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita Dewi, peserta Latsar CPNS tahun 2025. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai artikel ataupun berita terkait dengan pemanfaatan dan penyalahgunaan teknologi atau internet atau sosial media oleh ASN. Langsung saja artikel yang pertama, yaitu dari sumselantaranews.com yang berjudul "Banyak ASN tak sadar langgar aturan netralitas di sosial media". Dipublikasikan pada tanggal 2 April 2019. Di sini saya akan menganalisa penyebab dan juga dampak dari isi artikel tersebut. Yang pertama yaitu penyebab. Berdasarkan artikel dan regulasi terkait, beberapa faktor yang mendorong banyak pegawai ASN melakukan pelanggaran netralitas di media sosial adalah kurangnya pemahaman atau kesadaran bahwa aktivitas di medsos dapat dianggap sebagai pelanggaran. Yang kedua, ada ambiguitas dalam perilaku digital, seperti men-like, share, komen di media sosial yang sehari-hari dianggap wajar, namun dalam konteks pemilu atau pilkada bisa masuk dalam kategori keberpihakan. Yang selanjutnya ada tuntutan profesional dan identitas publik. Yang kedua, dampak dari pelanggaran netralitas ASN di media sosial dapat menimbulkan berbagai dampak, baik individu, instansi, maupun sistem birokrasi dan demokrasi secara umum. Yang pertama yaitu dampak bagi citra birokrasi atau instansi. Ketika seorang ASN dianggap mendukung atau berpihak dalam konsentrasi politik melalui aktivitas di medsos, maka instansi pemerintah bisa kehilangan citra sebagai pelayan publik yang objektif. Selanjutnya ada dampak terhadap integritas dan netralitas pelayanan publik. Jika ASN berpihak, maka tidak dikhawatirkan bahkan kebijakan pengambilan keputusan atau pelayanan publik bisa terpengaruh orientasi politik. Selanjutnya ada resiko sanksi disiplin atau administratif bagi ASN individu. Selanjutnya juga dampak pada proses demokrasi atau pemilihan. Pelanggaran netralitas ASN bisa merusak persepsi bahwa aparat birokrasi netral dalam penyelenggaraan pemilu atau pilkada. Dan terakhir ada dampak untuk literasi digital dan budaya media sosial dalam birokrasi. Pelanggaran yang muncul karena like atau share menandakan bahwa ada gap dalam literasi digital ASN. Bagaimana menggunakan media sosial secara bijak sesuai dengan birokrasi. Untuk artikel pemanfaatan penggunaan media sosial bagi ASN itu ada dari ketanetizen.kompas.com yang berjudul "Memaksimalkan pemanfaatan media sosial di instansi pemerintahan". Penyebab dari munculnya artikel tersebut yaitu yang pertama, tuntutan perubahan fungsi ASN. Yang kedua, regulasi yang mengikat penggunaan media sosial instansi. Yang ketiga, kurangnya pemahaman atau prioritas terhadap pengelolaan media sosial. Meskipun regulasi ada, artikel menunjukkan banyak instansi belum memahami sepenuhnya pengaruh media sosial atau menempatkan admin sosial sebagai pekerja sampingan tanpa prioritas yang jelas. Yang keempat, kebutuhan kompetensi teknis dan kreatif yang tinggi. Yang kelima, ada kebutuhan sumber daya dan struktur organisasi yang belum memadai. Isi artikel tersebut. Yang pertama, ada dampak positif dan juga ada dampak negatif. Untuk dampak positifnya, yaitu dengan pemanfaatan media sosial, baik instansi pemerintah. Dengan pemanfaatan media sosial yang baik, instansi pemerintahan dapat meningkatkan keterbukaan informasi publik atau transparansi yang menciptakan kepercayaan masyarakat. Media sosial juga menjadi kanal pengaduan dan pelayanan publik yang lebih responsif dan dekat dengan masyarakat. Dan juga media sosial dikelola profesional bisa membantu memperkuat citra instansi, memperlihatkan kinerja dan menampilkan pimpinan secara positif. Namun tidak hanya dampak positif, itu juga terdapat juga dampak negatif, di antaranya yaitu jika pengelolaan media sosial instansi kurang serius, tidak diprioritaskan pimpinan, maka akun media sosial akan menjadi ada tapi tidak efektif, hanya formalitas tanpa kontribusi nyata. Dan juga ketika admin tidak kompeten atau fasilitas kurang support, maka konten akan tidak tepat, lambat dan juga kurang menarik, atau bahkan beresiko menyebarkan informasi yang kurang valid. Baik, itulah kedua artikel dari pemanfaatan dan juga penyalahgunaan media sosial bagi ASN. Baik, sekian yang saya sampaikan untuk di video kali ini mengenai penyalahgunaan dan juga pemanfaatan media sosial bagi ASN. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk saya pribadi maupun untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.